Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan pemirsa. Seorang pekerja migran Indonesia non-prosedural warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, mengaku dijual dan disekap di Kamboja. Pengakuan korban disampaikan dalam video yang sempat dikirim kepada keluarganya untuk meminta tolong agar bisa dipulangkan kembali ke Indonesia. Ma, ini kamar aku. Inilah video yang sempat dikirim Agung Haryadi, pria 25 tahun warga Senggarang, Tanjung Pinang, yang kini berada di Kamboja setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam video tersebut, Agung menceritakan kondisi kamar tempatnya disekap serta perlakuan yang diterimanya selama berada di Kamboja. Video ini sengaja dikirim Agung kepada keluarganya agar mendapatkan bantuan dan bisa pulang kembali ke Indonesia. Awalnya pria yang sebelumnya bekerja sebagai buruh bangunan tersebut ditawari pekerjaan oleh seseorang melalui media sosial dengan iming-iming gaji 30 juta per bulan. Namun setibanya di Malaysia, Agung diberangkatkan ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin judi online. Dikunci. Saya minta bantuan. Saya sudah disekap sudah beberapa hari. Ya, ini baru saya dikasih HP. Saya nggak ada makan, nggak ada minum. Jadi saya minta tolong untuk bantuin saya pulang. Saya di sini dijual. Menurut orang tua Agung, Desi Nasution, pihak keluarga awalnya hanya mengetahui anaknya akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan sawit melalui Batam pada tanggal 9 Desember lalu. Berdasarkan informasi terakhir, korban kini ditampung oleh warga Kamboja di Phnom Penh setelah berhasil kabur saat akan dipindahkan dari lokasi penyekapan ke lokasi lainnya di Kamboja. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Hairullah, TV One, mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus perdagangan orang yang menimpa seorang warga Tanjung Pinang, saat ini kita sudah tersambung dengan Mas Agus Halim selaku adik korban. Mas Agus, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Agus, ini mungkin bisa diceritakan awalnya seperti apa, Mas? Awalnya dia dijanjikan kerja, Mbak. Dia janjikan kerja dengan sekian-sekian gajinya. Terus dia diberangkatkan, terus dia Malaysia. Terus dia di situ langsung di-stop, langsung bawa ke Kamboja. Saya nggak tahu sih detail-detailnya gimana. Saya tahu sedikit-sedikit aja, Mbak, ya. Oke, Mas Agus, ini setelah mendapatkan informasi video dari Mas Agung dari Kamboja, ini reaksinya seperti apa? Reaksi keluarga menanggapi video itu bagaimana? Kalau dari pihak keluarga, Mbak, menanggapi video itu sangat terpukul lah. Karena dimanapun orang tua itu kan terpukul anaknya digitukan. Nggak dikasih makan, cuman dikasih 1 botol air minum, terus dikunci, nggak dikasih kemana-mana. Kalau sebagai orang tua ya kan terpukul anaknya seperti itu. Baik, Mas Agus, sejauh ini sudah lapor kemana saja terkait kasus ini, Mas? Sudah melapor ke PMI 3, sudah ke Polsek, orang Polsek, PMI, kami mengadu, orang itu bagus menanggapinya. Bagus. Oke, setelah dilaporkan, responnya seperti apa, Pak? Responnya orang itu bagus merespon kami. Kami mengadu, orang itu bagus merespon kami. Sudah ada balasan mungkin terkait dengan kasusnya, mungkin ada apa mungkin yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan sebagainya terkait dengan kasus ini? Kalau itu saya kurang tahu ya, Mbak, ya. Karena pun saya mengadu,
itu saya belum ada ikut. Saya cuman ikut itu kedua kali di PMI mengadu. Baik, Mas Agus, apakah sudah mendapatkan kabar ini apa sudah diadukan begitu ke ataupun diberikan laporan ke pihak KBRI atau seperti apa, Mas Agus? Udah ada dapat laporan kalau bahasanya Agung ini sekarang udah baik-baik aja di sana, dan ada orang yang membantu dia yang baik, orang Cina juga tahu bahasa Indonesia. Oke, saat ini berarti posisi Mas Agung ini sudah berada di lokasi yang aman begitu. Tetapi kami ingin Iya, tahu udah juga, aman. sebelum berangkat yang menawarkan kerja kepada Mas Agung ini siapa, dari mana? Apakah Anda mengetahui? Saya nggak tahu juga, Pak, kawan dia, tapi entah dari mana kawan ini, nggak tahu juga. Namanya dia dapat dari sosial media, IG. Oke. Baik, Mas Agus, tapi ini sebelumnya apakah sudah ada informasi begitu mengenai harapan dari keluarga ataupun harapan dari korban sendiri seperti apa, Mas? Kalau harapan dari keluarga sih pengen dia pulang, kalaupun dia mau di sana lagi ya baik-baik aja. Kalau ada pun yang baik yang nolong dia pun dia masih, kalau dia masih di sana ya gak apa-apa. Itulah harapan keluarga. Ya. Baik, Mas Agus, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ini juga menjadi perhatian ya, harus hati-hati untuk memilah informasi yang ada di media sosial begitu. Mas Agus, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga Mas Agung kembali ke Indonesia dengan selamat nantinya. Amin. Terima kasih dan sehat Iya, selalu. Pak.